Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali, di pembelajaran daring fisika kita di kelas 11 IPA pada hari ini. Mmm, Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan pembelajaran daring kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fluida statis, untuk konsep hukum Archimedes. Hari ini kita akan bahas sedikit, di video ini kita akan bahas sedikit mengenai hukum Archimedes, kemudian, sebentar, hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Jadi di buku cetak kalian ini, di buku cetak ini, itu akan hukum Archimedes itu mulai di halaman 124. Tuh kalian bisa baca. Ada konsep, ada contoh batu dicelupkan ke dalam air, kemudian mencoba memahami percobaan gaya apung dan sebagainya, itu kalian bisa baca di buku cetak kalian sebagai, acuan ibu juga dalam menjelaskan sedikit materi mengenai hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan kapilaritas pada video kali ini. Jadi, kita mulai saja ya. Baik, yang pertama yang akan kita, ulang kembali sebetulnya, kita mengingat kembali, materi yang sudah pernah kita dapat di SMP pada pelajaran IPA terpadu, yaitu mengenai hukum Archimedes. Archimedes ini juga sudah sering ya kita dengar, baik itu di iklan TV, bahkan, "Aha, Archimedes," gitu ya. Ada salah satu iklan waktu itu, iklan permen kalau nggak salah ya, yang ada anak yang gendut, kemudian dia melompat ke dalam kolam renang, kemudian airnya menciprat keluar sebanyak-banyaknya, kemudian temannya yang di pinggirnya bilang, "Aha, Archimedes," tuh. Kalau misalnya kalian pernah lihat lah ya, ibu pernah sih lihat iklan itu. Eee, jadi Archimedes ini sesuatu yang tidak lagi asing buat kita. Ibu tulis di sini dulu ya, kita akan masuk ke fluida statis. Sebentar, ini warnanya merah, kita ganti dulu warna hitam. Hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini waktu kita SMP, kita akan langsung dihadapkan pada fenomena benda yang tenggelam. Biasanya ini terjadi karena rho massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Kemudian yang kedua itu mengapung ya, mengapung, di mana massa jenis bendanya akan sama dengan massa jenis zat cair. Lalu ada yang namanya, salah ya, ini bentar, keliru, ada yang keliru. Ini dia bukan mengapung ya, tapi melayang ya. Ya, ini melayang. Lalu ada konsep yang ketiga. Nah, ini baru mengapung. Benda akan mengapung jika massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Di sini nanti ada volume 1 dan ada volume 2. Nah, di mana volume 1 ini adalah
volume benda yang atau bagian benda yang terapung sebagian. Kemudian V2 ini adalah volume benda yang tenggelam sebagian atau tercelup sebagian. Oke. Nah, pada hukum Archimedes ini eh, menitikberatkan pada hukum Archimedes ini mengatakan setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapatkan gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Jadi berat fluida yang dipindahkan itu jika dalam satu bejana diisi dengan zat cair atau fluida, kemudian kita masukkan satu benda ke dalamnya, maka akan ada gaya apung. Gaya apung atau Fa yang eh, yang besarnya adalah bersama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi kalau misalnya kita mengisi air sampai penuh di situ, di dalam satu bejana, misalnya di dalam bejana ini, kita isi air sampai penuh, lalu kita masukkan dia satu benda, nah lalu airnya akan tumpah. Nah, air yang tumpah ini beratnya akan sama dengan berat benda yang tercelup. Karena apa? Karena adanya gaya apung. Contohnya gimana? Kalau misalnya kita masuk ke kolam renang nih, kita akan merasa bahwa badan kita tuh kayak terasa lebih ringan ketika berada di dalam air ketimbang ketika kita berada di luar air pada saat kita di kolam renang. Nah, itu karena adanya gaya apung dari zat di dalam si kolam renang itu. Kita mendapatkan gaya apung yang arahnya tuh ke atas sehingga badan kita terasanya lebih ringan. Nah, kemudian ada yang namanya itu berat semu. Jadi kita merasa bahwa berat badan kita ketika di dalam air itu akan jadi lebih ringan ketimbang ketika berat badan kita di luar air. Nah, itu ada yang namanya berat semu. Nah, berat semu itu adalah berat yang muncul atau terdapat ketika kita di dalam air, yang namanya berat sesungguhnya sebetulnya yang ada ketika beratnya di udara atau beratnya di luar gitu ya. Kemudian penjelasan-penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan-persamaan yang berhubungan dengan kondisi benda tenggelam, kondisi benda melayang, dan kondisi benda yang mengapung itu akan kita bahas di Google Form kita nanti di bagian selanjutnya khusus untuk hukum Archimedes. Jadi di sini dikatakan bahwa gaya apung yang terdapat dalam atau yang terjadi pada bejana yang dimasukkan sebuah benda ke dalamnya itu sebesar atau bergantung dengan massa jenis benda, massa jenis fluida yang ada di dalamnya, apakah dia minyak, apakah dia air, apakah dia raksa. Nah, itu kemudian bergantung juga dengan volume benda yang masuk. Jadi volume bendanya ini berapa, itu akan bergantung dengan gaya apung yang akan diberikan atau terjadi atau yang dirasakan pada benda ini. Dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, ini adalah persamaan umum untuk gaya apung. Nah, untuk masing-masing kondisi pada saat tenggelam, kondisi pada saat melayang, dan kondisi pada saat terapung, Ibu akan sajikan dalam gambar yang lebih jelas dan gambar yang benar-benar berfokus pada masing-masing kondisi di Google Form nanti ya. Nah, ini untuk konsep hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, untuk tegangan yang kedua adalah tegangan permukaan. Nah, yang kedua ini adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini contohnya kalau di buku cetak kalian ada di halaman 139 itu ada kegiatan 3.5. Kalian tahu klip kan? Klip yang kecil itu yang bentuknya gimana ya? Ini. Nah, biasanya untuk jepit kertas itu, nah klip itu kan dia ringan ya walaupun dia
aluminium atau besi ya, tapi dia sangat ringan gitu, beratnya sangat ringan. Kalau kita letakkan perlahan-lahan di atas permukaan segelas, air, nah itu dia akan bisa mengambang ya atau mengapung ya, dia akan mengapung di atas permukaan itu meskipun dia sepertinya harusnya lebih berat ya dibandingkan dengan si, massa jenis air gitu. Kemudian ketika kita beri tekanan atau kita dorong, baru nanti dia tenggelam, bisa saja dia tenggelam gitu ya. Tapi kalau kita letakkan perlahan-lahan di atas permukaan air, dia akan bisa mengapung. Kemudian kalau misalnya nih kita, iseng atau kita kesel gitu ya, di atas permukaan air itu di dalam bak mandi di kamar mandi kita, kita pukul permukaan, airnya kita gitu, kita pukul gitu ya. Nah, itu permukaan tangan kita yang kita pukulkan di atas permukaan air itu kan terasa sakit, ya kan? Benar nggak? Kalau misalnya kita pukul nih permukaan air, gitu. Nah, kita akan merasa sama seperti kayak kita memukul apa sih namanya dinding atau meja atau permukaan yang terlihat gitu. Dia ternyata memiliki seakan-akan tuh ada lapisan yang ada di permukaan air, sehingga ketika kita mukul permukaannya, tangan kita tuh berasa sakit gitu, berasa pedes gitu ya. Karena itulah yang dinamakan, sebetulnya adalah tegangan permukaan dari zat cair. Jadi pada zat cair itu ada tegangan permukaan di bagian permukaannya. Nah, ada tegangan di dalam permukaan zat cair. Nah, yang besarnya itu gamma sama dengan gaya yang diberikan dibagi dengan 2L. Gamma ini apa? Gamma ini untuk tegangan permukaan. Satuannya Newton per meter. Kemudian F ini gaya pada tegangan permukaan. Satuannya Newton. Kemudian L itu adalah panjang kawat. Satuannya meter. Nah, panjang kawat ini misalnya klip ini tadi ya, misalnya ini klip ini tadi. Jadi bukan dari sini ke sini atau dari bawah ke atas, tapi panjang dari keseluruhan klip ini yang berputar-putar ini, panjangnya ini berapa? Meskipun dia ngelingkar-ngelingkar gini ya, kita harus menemukan berapa panjang, yang kita gunakan adalah panjang dari, si kawatnya, bukan bentuk dari misalnya kawatnya bentuknya segitiga siku-siku deh gitu kan. Nah, bentuknya kayak gini gitu. Nah, panjangnya ini kalau bisa dipotong, ini panjang yang dimaksud dengan sini ini adalah panjang kawatnya yang ada di permukaannya. Oke, untuk contoh soal, untuk contoh kasus, untuk peristiwa itu sudah Ibu sajikan di dalam Google Form. Kalian akan, bisa lebih memahaminya nanti mengenai tegangan permukaan yang ada pada Google Form kalian. Kemudian ini adalah, tegangan permukaan. Sedikit penjelasan Ibu mengenai apa itu tegangan permukaan. Jadi tegangan itu adalah gaya atau tegangan yang diberikan oleh permukaan zat cair ketika diberikan gaya dari luar, baik itu ada benda yang diapungkan di atas air ataupun kita memberikan gaya pukul seperti contohnya tadi itu. Yang selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini itu adalah mengenai kapilaritas. Kapilaritas. Nah, kapilaritas ini adalah naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Pipa kapiler itu apa? Pipa kapiler itu pipa yang diameternya sangat kecil. Contohnya apa? Contohnya nih waktu SMP ya, kalian pasti pernah dengar yang namanya meniskus cekung, meniskus cembung gitu ya. Nah, ini kita akan pelajari lagi tentang itu gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada bejana 1 diisi dengan air, ada bejana 2 diisi dengan raksa. Nah, kemudian di dalamnya kita masukkan pipa kapiler, pipa yang diameternya sangat kecil. Kalau pada air, maka dia akan ketika kita masukin ke atas akan ada
cairan airnya ya itu akan naik ke atas sini, set gitu. Seperti huruf U ya, di atas sini. Lalu kalau misalnya pipa kapilernya kita masukkan ke dalam raksa, cairan berisi air raksa, maka sebetulnya akan masuk air raksanya ke dalam sini, tapi dia di bawah sini. Nah, seperti huruf ini ya. Ya, gitu ya. Nah, sebentar.